Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bidang Task Force Doa dan Konseling bersama dengan pelayanan dari Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu topik yang mungkin menjadi sebuah pergumulan buat kita semua, baik itu orang tua, baik itu guru-guru gitu ya. Bagaimana menghadapi generasi instan ini? Bagaimana mengajari anak-anak alfa ini bahwa proses itu penting? Nah, ini yang menjadi kendala di dalam kita mendampingi mereka. Bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Evangelis Lukman Sugiharto, MMMA, CBA dan CPS. Beliau adalah leadership coach bersertifikat dari John Maxwell Team USA, juga praktisi anak dan pendidikan sejak tahun 1995, founder grup online komunitas parenting Indonesia, serta sertifikat positive parenting coach. Bapak Ibu, kita akan mulai talkshow kita, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan bersama-sama kembali dibentuk, diperlengkapi ya Tuhan, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai pendidik yang Tuhan percayakan, untuk boleh mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan di rumah kami, di sekolah kami, di tempat dekat dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, perlengkapilah kami ya Tuhan lewat tema yang akan dibahas pada malam hari ini. Berkati juga untuk Evangelis Lukman yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini yang akan memperlengkapi, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk boleh membimbing dan bahkan memberikan wawasan dan materi yang tentunya nanti akan menjadi perlengkapan yang baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Pak Lukman. Malam Budia. Ya, apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Iya ya. Kalau 2 minggu lalu kita telah bersama-sama ya Pak membahas mengenai harapan orang tua versus dengan realitas anak, betul ya? Kerap apa yang terjadi betul. dengan anak itu tidak sama dengan harapan orang tua. Jadi kan kita belajar 2 minggu lalu itu bahwa orang tua tuh perlu belajar fokus pada proses, bukan hanya hasil gitu ya. Nah, berbicara mengenai proses Pak, kita kan hidup sekarang di dunia yang serba instan nih. Anak-anak kita kan juga begitu ya. Kerapnya itu banyak orang tua yang mengeluh, kok anak saya ini mudah bosen gitu ya, cepat menyerah gitu, ada hambatan sedikit sudah nggak mau kerjain lagi. Kalau menurut Bapak, ini orang tua kemarin 2 minggu lalu belajar prosesnya, tapi nih anak-anak nih bagaimana nih? Apa sih sebenarnya akar masalah terbesar dari fenomena instan ini Pak, yang cepat menyerah? Apakah itu gadgetnya? Apakah itu pola asuhnya? Apakah itu lingkungan sosialnya? Sampai membuat anak-anak kita ini daya juangnya itu sedikit menurun. Ya, terima kasih Budian. Jadi memang kebetulan karena saya mendirikan WA Group Komunitas Parenting Indonesia yang saat itu sudah beranggotakan lebih dari 100 orang tua. Nah, mereka juga banyak share mengenai kendala yang mereka hadapi terkait generasi instan yang kita sebut saat ini ya, generasi alpha. Nah, kalau dilihat secara jujur, ini bukan hanya soal gadget, Bu. Jadi memang gadget itu memang mempercepat segalanya. Tetapi akar utamanya justru kombinasi dari pola asuh dan lingkungan. Banyak anak itu sekarang terbiasa mendapatkan sesuatu dengan cepat. Klik, langsung dapat. Pesen, langsung datang. Ya kan, kita udah terbiasa dengan handphone, kita pesan. Bahkan sekarang ada yang kalau di beberapa marketplace ada yang langsung instan 2 jam, instan 4 jam. Jadi hal-hal itu mempercepat gitu. Dan orang tua pun secara tidak sadar mempermudah semuanya. Kadang karena sayang, mungkin juga kadang karena nggak punya waktu, kan terbatas gitu ya, bekerja dan yang lain. Akibatnya anak itu jarang mengalami proses menunggu, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Dan inilah yang menjadi
anak-anak jadinya terbentuk bahwa, oh pokoknya semua harus cepat, nggak mau nunggu. Nah, kemarin ini saya baru dapat cerita dari teman saya yang bersekolah di salah satu sekolah Kristen yang cukup terkenal karena satu angkatan itu 700 anak gitu. Dia bercerita bahwa di sekolahnya itu anak-anak lain itu bahkan yang sudah SMP SMA, mereka itu masih ngerjain tugas itu masih dibantu orang tuanya, bahkan ditemani orang tuanya. Dan Hmm. ini menjadi kebiasaan karena orang tuanya memang membantu gitu loh, Bu. Dalam mengerjakan tugas, dalam mempersiapkan untuk magang dan yang lain, anak-anak itu mengharapkan orang tuanya membantu. Jadi pola asuh itu penting. Kita perlu paham bahwa ketika pola asuh kita salah, maka outputnya, hasilnya, anak kita akan menjadi generasi instan yang tidak tangguh. Nah, kemudian bicara mengenai lingkungan, lingkungan sosial itu juga memperkuat ini. Anak-anak lihat temennya, media sosial, bahkan orang dewasa serba ingin cepat. Jadi akhirnya terbentuk pola pikir. Kalau tidak cepat berhasil, berarti tidak cocok atau tidak berbakat. Jadi baik dari pola asuh, kemudian lingkungan, ini mempercepat anak-anak ini jadinya kayak seperti generasi instan. Inilah yang menjadi krisis atau fenomena yang terjadi belakangan ini. Kurang lebih seperti itu, Bu. Dian. Jadi sebenarnya lebih banyak pada pola asuh ya, pola asuh dan lingkungan itu lebih banyak membentuk generasi ini yang memang kata orang sudah dari bayi gitu ya, sudah kenal dengan screen gitu, ditambah lagi Ya, gitu ya, ditambah lagi dengan cara didik orang tua dan juga lingkungan. Sebenarnya Pak Lukman, kalau dari sisi psikologi perkembangan gitu ya, sebenarnya pada usia berapa sih anak itu tuh mulai kenal konsep proses? Tadi kan ada SMP, SMA, atau SD. Dan bagaimana pendekatan yang tepat untuk kita tuh bisa melatih. Ini tuh ada proses untuk buat ini tuh ada perlu kesabaran, menghargai proses kayak gitu. Sejak kapan Pak kira-kira anak ini tuh bisa dikenali nih bahwa ini tuh artinya proses, harus sabar mengerjakan sesuatu, tekun gitu? ya. Eh, dari literatur yang saya pelajari dan juga kebetulan saya juga pengalaman pernah mengajar dari kelas bayi sampai kelas 6 SD dan juga beberapa SMP gitu ya. Mhm. Anak-anak bisa memulai memahami konsep proses ini dari usia 4 sampai 7 tahun. Itu Mmm. untuk yang masih sangat sederhana ya. Jadi di usia itu mereka belajar bahwa sesuatu itu butuh waktu dan usaha. Nah, mungkin pertanyaan kemudian, cara melatihnya gimana gitu ya, Bu ya? Gimana tuh cara melatih anak 4, 7 tahun tuh tahu itu proses gitu ya, ngerjain sesuatu itu Nah, proses? cara melatihnya ya bukan dengan ceramah, karena kalau dengan ceramah saja, atau orang tua ngomongin, atau guru ngomongin gitu. Tapi lewat pengalaman sehari-hari tentunya. Misalnya, kalau kita menanam tanaman, jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah ingat, kita pernah diajari waktu sekolah menanam tanaman kacang hijau, tauge gitu ya. Nah, itu salah satu dan itu nunggu tumbuh seminggu, 2 minggu sampai tumbuh. Nah, itu proses yang harus dilalui. Kemudian kita juga bisa menggunakan puzzle atau Lego yang nyusunnya butuh waktu. Jadi anak-anak belajar bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang indah, menghasilkan suatu karya, itu butuh waktu. Kemudian juga bisa menyelesaikan tugas kecil sampai selesai. Kemudian hal yang kecil misalnya nih, membiasakan antri atau menunggu giliran. Nah, ini bisa kita latih dari masa kecil bahwa kita biasakan mereka antri, nunggu giliran, jangan serobot. Dan ini penting kita ajarkan yang seringkali kita lupa, Kak. Negara tetangga kita seperti Jepang gitu ya, Bu ya. Kalau saya lihat ke sana, mereka itu kalau eskalator, mereka selalu rapi. Mereka sebelah kiri dan mereka tuh ngantri.
nggak desek-desekan dan yang lain. Nah, kita harus melatih hal itu supaya kalau memang mau supaya anak memahami proses. Tetapi yang paling Oh. penting dari semuanya ya konsistensi, Hmm. gitu ya. Orang tua Mm-mm. harus kasih apresiasi kepada usaha, misalnya kamu hebat sudah berusaha sampai selesai. Bukannya ya, wah hasilnya bagus banget ya. Biasanya kita gitu, ngelihat hasilnya bagus kita acungin jempol. Ya. Tapi prosesnya gimana gitu. Nah, kita perlu kasih apresiasi. Wah hebat ya, kamu sudah 1 jam mengerjakan ini. Kamu sudah 2 jam mengerjakan ini. Misalnya seperti itu. Berarti yang diapresiasi itu usahanya kayak gitu ya Pak ya, usahanya, ketekunannya, Ya, bukan hanya hasilnya gitu ya. Nah, berarti kalau dari 4 sampai 7 tahun Pak, itu kan betul. berarti pendidikan anak usia dini, betul nggak? Pendidikan anak usia dini sudah Betul. bisa ditanamkan konsep tentang proses itu. Segala sesuatu tuh nggak instan, pasti ada prosesnya, ada start, ada proses, ada finish. Nah, di anak usia dini ini juga kerap kali muncul yang namanya kita sebut yang itu ya, tantrum kayak gitu ya Pak ya. Kalau nggak dapetin Ya, sesuatu, ngamuk, frustasi tuh di kebanyakan kan anak-anak usia dini, bukan anak SMP atau SMA, walaupun mungkin ada ya, tapi betul. lebih banyak Betul. anak-anak toddlers gitu ya, trouble 2, trouble 3 mereka bilang gitu ya. Jadi, ketika anak ngamuk, frustasi gitu ya, karena harus menunggu atau usaha mereka mereka kerjain gagal lagi atau mereka kepengen sesuatu mereka ada dapat. Bagaimana seharusnya kita ini orang tua atau pendidik itu merespon? Kita kan mau ngajarin proses nih sama mereka dan mereka sudah bisa Ya, nangkep secara teori udah bisa nangkep proses. Tapi kita nggak mau memanjakan ataupun bahkan melukai emosi mereka ketika tantrum itu muncul. Kan tantrum itu seperti kayak luapan ya emosi mereka ya yang mereka belum bisa kendalikan atau mereka belum bisa proses. Bagaimana seharusnya orang tua itu merespon atau mendampingi ketika mereka sedang ngalamin itu, Pak? ya, menurut saya ini momen yang sangat penting ya. Jadi saat anak marah atau frustasi, kita jangan langsung marahin. Dan tapi juga jangan langsung diturutin. Gitu. Seringkali orang tua dia pikir udah langsung turutin aja atau bahkan marah supaya anak diem. Nah, langkah yang bisa dilakukan, saya pelajari satu konsep gini. Kita harus pertama itu validasi emosinya dulu, Bu. Hmm. Validasi emosi itu name it to tame it. Jadi, kita harus menamakan emosinya dulu. Mama tahu kamu kesal karena nunggu. Atau kalau kita sebagai pengajar, Miss tahu, Ibu tahu kamu kesal karena harus nunggu. Kita namain dulu emosinya, kita validasi dulu emosinya. Yang kedua, tetap pegang batasan. Karena anak mesti ngerti ada batasannya. Dan anak itu pintar, Bu. Kadang-kadang mereka itu ingin mencoba batasannya dari orang tua gitu. Jadi, nah, jangan langsung ngalah gitu. Gitu. Kemudian kita arahkan solusi. Solusinya apa? Kita tunggu ya, 5 menit lagi ya, sambil kamu pilih mau main apa dulu. Jadi intinya anak belajar 2 hal gitu ya. Emosinya diterima, yang kedua, tapi tidak semua keinginan harus langsung dipenuhi. Disinilah latihan kesabaran sebenarnya akan terjadi, Bapak Ibu. Jadi saya beberapa yang di dalam grup, saya juga ada lagi latih mereka untuk melatih anak-anaknya dari generasi instan menjadi generasi tangguh. Nah, salah satunya mereka cerita bagaimana bahwa tantangannya adalah bagaimana menjadikan anak ini yang tadinya mereka seperti marah atau frustasi. Nah, orang tuanya harus sabar. Jadi pada akhirnya yang belajar bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Yang berubah Hmm. bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Itu yang saya lihat, Bu. Kurang lebih Iya. seperti itu. Jadi waktu kita menghadapi anak tantrum, meluap-meluap emosinya, yang perlu sabar duluan adalah kitanya, orang tuanya gitu ya, sambil kita mengerti emosinya mereka. Nah, Pak Lukman, tapi kan pada kenyataannya tuh kita tuh kadang melihat ada seperti kayak kontradiksi. Nggak tahu ya Bapak melihat ini enggak?
kita mau mengajarkan anak proses, kita juga perlu sabar tentu ya. Proses itu berharga. Kita juga harus belajar kita juga harus belajar melihat proses itu juga berharga baik sebagai orang tua ataupun pendidik. Sementara di dunia, di sekolah, di lingkungan mereka yang dituntut tadi nilai itu harus bagus, nyelesain soal itu harus cepet, ranking, piala gitu ya. Belum lagi ditambah dengan konten-konten masih kecil tapi tontonan kontennya menampilkan kesuksesan. Ya kita nggak perlu sebutin lah ya, misalnya yang viral-viral gitu ya, cepet kaya atau apa. Nah bukankah seakan-akan ya ini tuh jadi sebuah, kita belajar, kita sebagai orang dewasanya belajar, anak kita juga kita mau ajarin proses itu berharga, tapi lingkungan yang tadi Pak bilang, lingkungan itu nggak mendukung, kontradiksi. Bagaimana cara orang tua bisa menjelaskan bahwa sebenarnya proses itu kan sesuatu yang kayak abstrak ya kalau bagi anak-anak itu ya. Di balik itu tuh ada proses yang tidak terlihat gitu, bukan hanya sekedar kalau ngikutin ini gitu ya langsung cepet sukses, langsung pinter, kan nggak kayak gitu juga. Bagaimana tuh Pak? Ya, jadi memang benar Budian seperti yang Bu ungkapkan bahwa ada kontradiksi gitu ya antara proses dengan hasil instan di lingkungan. Dan memang ini jujur ini tantangan besar. Anak melihat dunia yang menuntut hasil cepat, ditambah media sosial yang menampilkan, oh kesuksesan orang instan, gitu ya, langsung instan. Nah, karena itu memang kita sebagai orang tua dan pendidik, kita harus membantu anak kita dan ataupun anak didik kita itu melihat yang tidak terlihat. Jadi melihat yang tidak terlihat. Misalnya, jelaskan bahwa orang yang viral itu sebenarnya sudah latihan bertahun-tahun, gitu ya. Saya pernah melihat satu content creator, dia luas banget bicara, dia kontennya sudah viral kemana-mana, dia mengajarkan mengenai bagaimana menggunakan iklan di sosmed gitu ya. Tapi dia pernah satu kali dia ungkapkan, saya sebenarnya bukan orang ekstrovert, Bapak Ibu, dia katakan. Saya adalah orang introvert, tapi saya mau belajar selangkah demi selangkah. Saya mau belajar bagaimana dulu saya di depan kamera itu kaku sekali. Tapi karena proses yang membuat dia berubah, akhirnya dia menjadi seorang pembicara. Dan bahkan dia punya kelas yang jumlah muridnya sangat banyak, kelas online, dia bicara dengan Instagram. Seakan-akan yang dulunya introvert jadinya ketutupin semua. Tapi kan proses itu kan berjalan bertahun-tahun dan dia bilang, saya tidak seperti ini dulunya. Nah, mungkin kita juga bisa ceritakan proses di balik kesuksesan suatu tokoh tertentu. Karena bagaimanapun untuk seseorang yang menjadi maestro atau master, mereka itu belajar dari hal yang kecil. Mereka dulu masih anak-anak, mereka tidak bisa apa-apa, mereka belajar sesuatu dan akhirnya menjadi ahli. Tidak ada yang ahli namanya di langsung tiba-tiba lahir, gitu langsung jadi ahli pianis terkenal. Kemudian atau ahli ilmuwan terkenal, nggak ada kan Bu. Semua itu proses gitu Bapak Ibu. Jadi semua itu proses yang perlu dijalani satu demi satu. Kemudian kita juga bisa bagikan pengalaman pribadi tentang perjuangan kegagalan. Gunakan bahasa yang sederhana kepada anak kita. Yang kamu lihat itu hasilnya saja, tapi prosesnya sering nggak ditampilkan. Dengan begitu, anak tidak terjebak pada ilusi bahwa semua itu bisa instan. Saya mengetahui bagaimana bahwa salah satunya saya mempelajari bagaimana mengcoaching anak untuk menjadi leader. Dan itu saya praktekkan pada anak saya sendiri. Salah satunya melalui olahraga dan seni, Bapak Ibu. Jadi, karena saya melibatkan anak saya di dalam olahraga khususnya basket, yang saya pernah share di YouTube sebelumnya, itu saya mengajari berproses. Dan ini adalah proses bagaimana mengajarkan leadership pada anak didik kita. Saya mengajarkan dia namanya kemenangan, nggak bisa itu namanya kamu menang tanpa latihan. Nggak bisa kamu namanya jadi juara tanpa kamu latihan dan kerja keras. Nggak ada namanya. Dan dia melihat bahwa saya dan mamanya gitu, dia mengajarkan hal itu sehingga dia melihat bahwa, oh ya benar ya,
Nggak bisa namanya saya jago tapi tidak belajar, tidak latihan, tidak rajin konsisten, ya pasti saya kalah, saya akan ketinggalan. Dan kita mengajarkan hal itu. Yang seperti saya juga share bahwa saya selalu ingatkan mereka sometime we win, sometime we learn. Ketika dia kalah dalam pertandingan, saya bilang nggak apa-apa, sometimes kita menang, sometimes kita belajar sesuatu. Dan itulah proses-proses di mana saya mengajarkan kepada anak saya maupun kepada anak didik yang saya didik. Nah, Hmm. berkaitan dengan hal itu, saya ada materi sedikit Bu ini mengenai 5T gitu ya. Mm-mm. Nanti bisa di-share di sini. Jadi anak tangguh itu tidak dibentuk secara saya share ya. Jadi saya tertarik banget sama materi ini karena saya melihat bahwa ini fenomena yang kita sebagai orang tua dan pendidik harus tahu dan sadari, teman-teman. Kita melihat bagaimana bahwa anak-anak kita sudah terbiasa dengan game, gadget, dan bahkan saya kadang-kadang anak saya itu kan memang saya sama istri kan tidak sering pakai gadget. Dan bahkan dia kalau pakai gadget kelamaan dia bosan gitu Bapak Ibu. Dia lebih senang activity dan yang lain. Dari kami kumpul sama teman-teman, anak-anaknya itu pada gadget semua, sampai anak saya itu rasanya, aduh Pak, Mah ngumpul sama mereka, saya bingung mau ngapain gitu. Karena itu yang terjadi. Tetapi kami sedang mempersiapkan jalan untuk anak kami supaya dia terlatih. Dikatakan bahwa do not prepare the pet for the child, prepare the child for the pet. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita hidup di zaman serba cepat, yang tadi saya bilang, saat sekali klik semua tersedia ya. Kita mau pesan sesuatu, 1-2 jam, cepat sekali gitu ya. Nah, kita mesti lihat bagaimana bahwa pola ini juga meresap ke cara kita mengasuh anak. Saat anak kesulitan, kita cepat-cepat bantu sebelum mereka sempat coba. Hmm. Ini jadi masalah loh Bapak Ibu. Saat anak kecewa, udah tenang, 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 tenang sebelum mereka merasakan prosesnya. Nah, saya belajar semakin hari, semakin saya mengerti mengenai ilmu parenting dan ilmu mendidik ini. Saya mengajarkan bagaimana juga saat anak menyerah, kita nggak cepat ambil alih sebelum mereka nemuin caranya. Menurut kamu Hmm. solusinya apa? Ya tentu ini untuk anak-anak sudah lebih remaja, lebih dewasa, kita bisa sampaikan seperti itu. Sampai anak saya tuh, ya ini sedikit kesaksian puji Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Anak saya tuh bilang, sejak Dedi ngerti belajar parenting sampai jadi tahu hal-hal ini, jadi Dedi lebih sabar ya. Dia bilang, lebih bisa ngertiin dia, lebih bisa ini, dan anak saya lebih fun Bapak Ibu. Ini ya sedikit kesaksian gitu, karena saya nggak menyangka gitu loh, dia akan ngomong seperti itu gitu. Tapi itulah proses saya menjadi seorang ayah dari 2 anak, dan proses mendidik saya juga pernah gagal, saya juga pernah tidak sabar, tapi itulah yang, karena saya ingin mereka menjadi generasi yang tangguh di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana bahwa, nah ini penting Bapak Ibu, kita jangan terlalu cepat menyelamatkan. Mungkin kita niatnya baik, tetapi ada dampaknya. Jadi setiap kali kita ambil alih kerjaan anak kita, sebelum anak itu benar-benar berjuang, mereka tuh kayak ngerti, mereka jadi kayak mempelajari bahwa kesulitan itu adalah sesuatu yang harus dihindari, bukan dihadapi. Dan ini bahaya banget di lingkungan kerja. Karena itulah yang menyebabkan orang itu jadi depresi, orang itu jadinya mental tempe, makanya ada sebutan generasi stroberi yang kelihatan bagus di luar, tapi dalamnya itu bonyok, karena mereka tidak siap. Nah, seperti tadi saya bilang, pola asuh, pola didik kita, itu mempengaruhi. Niatnya memang kasih sayang. Nah, ini dia. Tapi tanpa sadar, anak jadi jarang belajar dan menghadapi proses. Dan ketangguhan pun tidak pernah terbentuk. Ada seseorang orang tua yang cerita seperti ini. Coach, dia manggil saya coach gitu kan. Anak saya itu, saya nggak tega gitu. Dia mesti pulang sekolah, dia mesti ada les, dia ngerjakan tugas sampai malam banget. Sampai saya khawatir kesehatannya, saya udah suruh dia cepat-cepat untuk
selesaiin aja, tidur gitu. Nah, saya tanggepin, ya Bu, kadang-kadang memang kita harus memperhatikan kesehatan. Tapi saya bilang sama Ibu ini, saya satu pertanyaan. Menurut Ibu, kira-kira anak Ibu masih bisa bertahan sedikit lagi nggak? Bertahan sedikit lagi. Terus dia bilang, sebenarnya kelihatannya bisa, Coach. Sebenarnya kalau saya kasih waktu tambahan 10-15 menit, masih bisa anak saya. Karena dia sebenarnya yang mau dia cepat selesai, dia masih mau belajar sebenarnya. Nah, ketika kita menambahkan itu akan melatih ketangguhan anak itu sehingga dia menjadi lebih tangguh. Jadi jangan cepat-cepat kita nyelamatin gitu dan tanda kutip ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Nah, ada seorang ayah yang ngomong, saya baru saya yang susah, saya langsung turun tangan. Nah, ini kayak Superman gitu ya Bapak Ibu ya. Kayak penyelamat gitu ya. Awalnya saya pikir itu membantu, tapi lama-lama anak saya jadi mudah menyerah dan selalu menunggu dibantu. Nah, Bapak Ibu jangan ya Bapak Ibu ya. Karena dengan itu kita sebenarnya sedang menjerumuskan anak kita. Kadang yang membuat anak tidak tangguh bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena kita terlalu cepat menyelamatkan. Kalau saya boleh menggunakan ilustrasi, Bapak Ibu ingat bagaimana ada suatu ilustrasi di mana ada seorang yang berusaha menolong sebuah larva di dalam kepompong, ada ulat yang berusaha keluar dari kepompong itu, ada akhirnya seorang anak yang akhirnya membuka, menolong, dan akhirnya terbentuk kupu-kupu nggak? Enggak. Malah terbentuknya setelah ulat itu keluar, malah mati. Tidak jadi kupu-kupu, karena ada anak yang membantu menghancurkan kepompong itu supaya cepat keluar. Karena proses ketika si ulat itu sedang menghancurkan kepompong, dia belajar, dia butuh waktu, kesannya kayak kita, aduh nggak tega ya, kenapa sih ulat atau itu dia harus membentuk-bentukin diri, dia harus punya waktu seperti itu. Tapi itu proses dia membentuk tot sehingga terbentuk sayap dan akhirnya bisa terbang. Nah, Bapak Ibu, renungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu cepat menyelamatkan anak, maka akibatnya anak kita akan menjadi anak gampangan. Gitu ya. Jadi kita harus banyak berdoa, bijaksana dalam mendidik sehingga anak kita menjadi anak yang tangguh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada hal 5T. Saya menciptakan ada 5 prinsip sederhana yang perlu dilatih dalam mendampingkan anak bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah tahan. Jangan buru-buru mengambil alih. Yang kedua, supaya menjadi anak yang tangguh, temani, hadir dalam emosi anak. Yang ketiga, tuntaskan, latih anak, nyesain proses. Yang keempat, tumbuhkan. Tumbuhkan, hargai usaha bukan hanya hasil. Dan yang kelima adalah tekuni. Bangun kebiasaan kecil ini secara konsisten. Kalau kita melakukan hal itu, kita akan menjadi orang tua yang tangguh. Anak kita siap. Jadi tadi apa aja? Tahan, temani, tuntaskan, tumbuhkan, dan tekuni. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan secara singkat aja. Tahan itu gimana sih? Asal Anda berkata, aku nggak bisa, kita sebagai orang tua tarik napas dulu. Tahan dorongan untuk segera ambil alih. Beri anak ruang untuk merasakan ketidaknyamanan. Karena kita harus tahu bahwa ketidaknyamanan itu akan membuat mereka menjadi lebih kuat. Jadi tahan. Jangan langsung ambil alih. Kalau kita lihat dia masih bisa mengerjakan, dia masih mencoba mengotak-atik, biarkan dia explore. Biarkan dia mempelajari hal itu. Seperti tadi kepompong, ulat dalam kepompong itu. Yang kedua, temani. Kita hadir di situ. Tapi bukan berarti memecahkan masalah. Duduk di sampingnya, dengarkan dia, validasi perasaannya. Nah, kehadiran yang tenang itu jadi fondasi rasa aman untuk anak kita. Supaya dia bisa berani mencoba lagi, dan mencoba lagi, Bapak Ibu. Jadi, ini penting. Kita tahan dulu, kita temani,
Kemudian selanjutnya kita tuntaskan. Nah, ini kadang-kadang sulit ya, tapi kita perlu latih. Latih anak menyelesaikan apa yang sudah dimulai, meski sulit. Proses menyelesaikan sesuatu adalah tempat di mana ketangguhan tubuh paling kuat. Bapak Ibu, saya sering mendapat curhat dan bahkan juga anak saya pernah juga melakukan hal itu. Ketika mereka ingin kita mungkin kita ingin anak kita atau anak kita ingin, Pak, saya mau les berenang, Pak, saya mau les basket, atau Pak, saya mau les piano. Setelah 1-2 bulan atau 3 bulan, tiba-tiba mereka bilang bosen. Nah, Bapak Ibu, latih menyelesaikan mereka sebentar, mungkin sekitar kita janji dulu gitu ya. Pokoknya kalau sudah les ini 4 sampai 6 bulan atau maksimal 6 bulan, kamu baru boleh berhenti. Jangan langsung cepat-cepat. Karena itu proses supaya dia nggak langsung cepat bosan. Yang keempat adalah tumbuhkan. Puji usahanya, bukan hanya hasilnya. Kamu sudah berusaha keras. Dan itu jauh lebih bangun daripada bagus. Enggak, kamu sudah berusaha keras loh. Thank you, kamu sudah berusaha jadi anak yang luar biasa. Kemudian, yang kelima adalah tekuni. Tekunin satu-satu. Ketangguhan itu dibangun apa? Dari kebiasaan kecil dilakukan setiap hari. Jadi, namanya tangguh itu kalau ada kebiasaan kecil dilakukan setiap hari. Bukan dari momen besar yang terjadi, tapi konsistensi kuncinya. Bapak Ibu, kita perlu tekun. Minta mereka tekunin. Dan ini perlu latihan. Nah, selanjutnya kita lihat. Jadi kita refleksi. Kita mau bertumbuh. Karena kalau kita bertumbuh, maka anak-anak kita bertumbuh. Jadi, benar nggak kita udah kasih ruang untuk anak kita untuk mencoba dan gagal dengan apa? Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Wah, dari sini saya belajar Pak Lukman bahwa proses itu bukan hanya buat anak-anak, tapi juga buat orang tua, buat pendidik. Yes. Jadi 5T ini memang prosesnya kita nih yang dewasa ya, untuk bisa membuat anak tangguh, kitanya juga jadi pribadi yang tangguh sebenarnya. Pak Lukman, kalau boleh ya, Bapak menyampaikan pesan di dalam closing statement kita untuk orang tua, untuk pendidik yang memang lagi berjuang nih, bergumul menghadapi generasi instan ini. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan yang Bapak mau sampaikan agar anak kita tetap bisa bertumbuh dalam keseimbangan mereka, memanfaatkan gitu ya teknologi, tapi juga menghargai proses, bisa melihat ada hal di balik sesuatu yang mereka lihat tuh ada proses yang nggak instan gitu. Apa Pak yang Bapak mau sampaikan ke kita semua sebagai penutup buat kita dan menjadi rangkuman buat kita semua? Iya, saya selalu ingat di dalam psikologi anak, bagaimana bahwa anak itu adalah peniru yang ulung. Jadi satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua dan pendidik, anak belajar lebih banyak dari contoh. Apa Bapak Ibu? Contoh, bukan nasihat. Jadi kalau orang tua ingin anak menghargai proses, maka orang tua juga harus sampai menghadapi anak. Tidak selalu cari jalan cepat dan nunjukin bahwa gagal itu bagian dia belajar. Jadi orang tua ketika gagal, tunjukkan bagaimana dia sebagai orang tua juga belajar bahwa kegagalan itu bagian dari belajar. Jangan langsung stres, frustasi. Karena anak itu bisa nangkep, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, teknologi itu bukan musuh, tapi bisa jadi alat luar biasa. Jadi, kita tetap harus mengajarkan pada anak untuk kemampuan untuk bertahan di dalam proses itu. Jadi, kasih contoh. Sebagai orang tua, kita perlu contoh. Kita contohkan. Bagaimana bahwa kehidupan nyata itu tidak selalu secepat layar sentuh gitu ya. Kita pesan berapa menit langsung sampai. Enggak, kehidupan enggak seperti itu. Gitu ya, Bu Dian, Bapak Ibu sekalian. Jadi satu pesan, anak belajar lebih banyak dari contoh daripada nasihat. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, kita belajar menghargai proses, anak-anak juga akan melihat proses itu juga indah. Gitu ya, ada sesuatu di balik proses itu. Pak Lukman, boleh nggak menutup kita dalam doa dan mendoakan kitanya nih ya, bisa menghargai proses sehingga anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita besarkan itu juga dapat
melihat indahnya proses itu. Tuh, kepada Pak Lukman kami persilakan. Baik, Bu Dian. Mari Bapak Ibu dan orang tua dan pendidik kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat acara talk show hari ini Tuhan. Kami belajar bersama bahwa bukan anak-anak saja yang bertumbuh, tapi juga kami sebagai orang tua, pendidik bertumbuh. Tolong kami, berikan kami hati yang lebih sabar, hati yang mau menjadi contoh, hati yang terus belajar, supaya kami terus menjadi anak-anak yang menjadi orang tua yang dapat mendidik anak-anak kami menjadi generasi yang tangguh, tidak menjadi generasi yang instan. Kami mau mereka menjadi generasi yang tangguh dalam Tuhan, generasi yang wow di dalam Tuhan, dan dipakai Tuhan di masa yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk para di kali ini yang akan talk show ini, biarlah Tuhan perlengkapi mereka menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada untuk menyinari keluarga mereka dan lingkungan di mana mereka berada. Aku berdoa Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran di dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Lukman untuk 2 materi yang luar biasa yang sudah mau berbagi dengan kita mengenai bagaimana kita dapat menyesuaikan harapan kita terhadap anak, begitu juga bagaimana kita menghargai proses sehingga anak dapat menghargai proses. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baru mengikuti tema ini tapi belum mengikuti topik yang sebelumnya, ada di channel YouTube MPK, Bapak Ibu boleh mengikutinya, boleh mendengarnya sehingga materi ini dapat menjadi materi yang memberkati Bapak Ibu. Dan sebagai informasi, Pak Lukman berbaik hati mau berbagi e-book bagi kita semua untuk semakin belajar jadi orang tua, jadi pendidik yang makin lagi dipakai Tuhan. Di description box daripada channel MPK, di topik yang pertama itu ada ditautkan sebuah link di mana Bapak Ibu bisa mendownload gitu ya, mendownload e-book itu agar kita bisa sama-sama belajar menjadi orang tua pendidik yang makin lagi dipakai Tuhan buat masa depan anak-anak kita. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Lukman ya untuk waktunya, untuk penjelasannya, buat materinya, dan juga mau berbagi sama kita pada malam hari ini, pada 2 kali topik ini. Terima kasih juga ya untuk semua tim sekretariat dari MPK yang boleh membantu dalam pelayanan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang selalu setia mau diperlengkapi terus dalam topik-topik yang diberikan oleh MPK. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya undur diri bersama dengan Pak Lukman dan juga segenap dari tim daripada MPK. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.